Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana di negara Ceko seorang agen Amerika baru mendapatkan sebuah chip, tapi tak berapa lama dia justru tewas di tangan si killer, anggota kelompok mafia anarki 99 yang pemimpinnya bernama Yorgi, dan mereka merebut chip tersebut. Besok harinya di negara Amerika, tepatnya di markas NSA, seorang agen bernama Gibson baru tiba. Setelah si Gibson ikut bergabung, mereka melihat isi chip yang dikirim si agen sebelum tewas. Si Gibson pun curiga kalau ini semua ada kaitannya dengan senjata kimia Rusia. Dia pun memberikan ide untuk mengirim seorang kriminal untuk menyelidikinya dengan alasan kalau mereka mengirim agen lagi pasti ketahuan. Sedangkan di kota lain seorang pria bernama Sander baru mencuri mobil sport milik anggota Senat. Setelah rekan-rekannya memasang kamera di mobil tersebut, sambil ngebut dia melakukan siaran langsung dan memprotes pemilik mobil yang berencana menghapus musik rap dan menarik semua video game yang ada di toko. Sebagai bentuk protesnya, dia pun menerjunkan mobil si senator ke jurang hingga hancur, dan rekan-rekannya merekam aksinya. Malam harinya saat si Sander dan teman-temannya merayakan aksinya tadi siang, tiba-tiba polisi datang lalu membiusnya. Besok paginya si Sander terbangun di warung kopi. Dengan gampang dia melumpuhkan dan mengenali para agen yang menyamar sebagai pengunjung. Melihat aksi si Sander, si Gibson pun tertawa dan merasa puas. Si Sander pun bertanya apa yang mereka inginkan, dan si Gibson menjawab kalau dia baru melewati satu ujian. Lalu si Gibson menyuruh anggotanya untuk membawa si Sander ke ujian berikutnya. Karena si Sander menolak ikut, dia kembali dibius, dan saat bangun dia sudah berada di dalam pesawat dengan dua orang kriminal yang ikut diseleksi. Hingga tak berapa lama mereka bertiga diturunkan secara paksa. Sambil berjalan mereka baru sadar kalau mereka saat ini berada di negara Kolombia, tepatnya di lahan milik kartel narkoboy. Hingga tak berapa lama mereka tertangkap. Malam harinya pimpinan kartel menginterogasi mereka bertiga, dan lagi-lagi si Sander belum percaya kalau yang menangkap mereka adalah kartel betulan. Tapi saat dia mencium darah manusia di parang yang dipegang si pimpinan kartel, akhirnya dia pun percaya kalau ini semua nyata. Setelah itu mereka pun menghajar si pimpinan kartel. Tapi tak berapa lama tentara Kolombia serta tim si Gibson menyerbu tempat itu. Besok harinya si Gibson mengatakan kalau si Sander berhasil lolos ujian. Setelah itu dia memberikan tugas dan menyuruh si Sander ke negara Ceko untuk mencari tahu tentang kelompok anarki 99. Awalnya si Sander menolaknya, tapi si Gibson justru mengancam akan memenjarakannya di penjara terisolasi
dengan tuduhan mencuri dan menghancurkan mobil senator. Akhirnya si Sander pun menerima tugas tersebut. Singkat cerita, si Sander baru tiba di negara Ceko. Dia pun menemui seorang polisi rahasia negara Ceko yang bernama Sova. Malam harinya, si Sova membawa si Sander ke sebuah klub tempat orang-orang kaya dan kriminal berpesta. Saat tiba di dalam, si Sova menunjukkan si Orgi yang lagi ngumpul bersama anggotanya. Mendengar itu, si Sander langsung pergi menemuinya supaya bisa ngobrol dengan si Orgi. Si Sander pun memberitahu bahwasannya ada polisi di klub itu. Mendengar itu, anggota si Orgi menyuruh si Sander menunjukkannya, dan si Sander pun menunjuk si Sova. Setelah itu, untuk lebih meyakinkan, si Sander pun mengambil lencana si Sova. Si Orgi bertanya apa tujuannya menemuinya, dan si Sander menjawab kalau dia ingin membeli mobil. Si Sander menyerahkan foto mobil yang ingin dia beli. Melihat itu, si Elena memberitahu kalau harga mobilnya 1,2 juta dolar karena mobil tersebut cuma ada 100 di dunia. Dengan santai, si Sander menjawab kalau orang yang mengutusnya tidak masalah dengan berapapun harganya. Setelah itu, Selena pun menuliskan nomor rekeningnya dan memberikan waktu 2 hari kepada si Sander. Besok harinya, Sander menemui agen yang dikirim si Gibson. Setelah berkenalan, si Sander langsung bertanya di mana perlengkapan yang akan dipakainya saat nanti. Si agen pun menunjukkan dan menjelaskan tentang peralatannya. Film berlanjut, si Sander dibawa ke sebuah gudang yang isinya adalah mobil-mobil mewah. Setelah si Elena memberikan kode kalau uangnya sudah masuk, si Orgi pun mengajak si Sander test drive. Tapi tak berapa lama, si Sova yang datang secara diam-diam justru mengacaukannya. Supaya si Orgi lebih percaya lagi padanya, dia pun menembak si Sova yang pelurunya berisi obat bius. Melihat aksi si Sander, si Orgi pun memujinya, lalu mengajaknya ke rumahnya. Besok paginya, secara diam-diam si Sander masuk ke sebuah ruangan. Tapi tak berapa lama dia sembunyi karena si Elena juga masuk. Dia pun memergoki aksi si Elena yang mencuri data rahasia milik si Orgi. Setelah itu, dia mengajak si Elena makan siang nanti karena ada yang mau dibahasnya. Sedangkan di kamarnya, seorang pria tidak dikenal menelepon si Orgi dan memberitahu tentang informasi si Sander. Saat makan siang, si killer meneleponnya lalu memberitahu kalau si Sander seorang agen. Dia pun menyuruh si Elena membawa si Sander keluar supaya dia menembaknya. Selesai menelepon, si Elena memberitahu si Sander kalau si Orgi sudah tahu siapa dirinya dan saat ini si killer sedang membidiknya. Setelah sepakat dengan tawaran si Elena yang ingin meminta suaka dan menjadi warga Amerika, si Elena pun memberitahu tentang ilmuwan Rusia yang sering masuk ke ruang bawah tanah di rumah si Orgi. Tapi dia tidak boleh masuk. Supaya si killer tidak curiga, sebelumnya mereka sudah mengatur rencana di mana si Sander akan memukulnya dulu. Tapi tak berapa lama dia justru diculik anggota si Gibson. Saat bertemu, si Gibson menyerahkan tiket dan menyuruh si Sander pulang karena penyamarannya sudah terbongkar. Si Sander tidak terima lalu memberitahu tentang si Elena yang disuruhnya mengumpulkan informasi. Hingga malam harinya, si Sander menyusup ke rumah si Orgi. Dia melihat si Orgi mengajak si Elena pertama kalinya ke ruang bawah tanah miliknya. Setelah melumpuhkan penjaga pintu, si Sander pun masuk. Sedangkan di dalam, si Orgi menunjukkan kapal selam mini bertenaga surya yang dapat mengelilingi dunia. Saat si Elena bertanya apa tugas kapal itu, si Orgi hanya menjawab untuk mengantar paket. Setelah itu, tanpa perasaan, si Orgi justru melenyapkan semua ilmuannya karena tugas mereka sudah selesai.
Melihat itu si Sander dan si Elena merasa sedih. Hingga tak berapa lama si Sander ketahuan, tapi dia berhasil kabur. Sesampainya di persembunyiannya, si Sofa justru menodong si Sander karena si Yorgi sudah membayarnya mahal. Disinilah baru ketahuan, ternyata yang membocorkan identitas si Sander adalah si Sofa. Untunglah si Elena datang lalu menembaki si Sofa. Setelah itu si Elena memberitahu kalau dia sebenarnya agen rahasia Rusia dan sudah 2 tahun menyamar. Film berlanjut, si Sander mengirim foto-foto kapal selam milik si Yorgi ke kantor NSA. Melihat itu si Gibson memberitahu kalau rudelnya berisi senyawa mematikan yang dapat membunuh jutaan orang. Selesai menelepon, si Sander menyuruh si Elena pulang supaya si Yorgi tidak curiga. Besok harinya setelah rapat singkat dengan polisi setempat tentang rencananya, si Sander langsung beraksi untuk menghancurkan menara komunikasi milik si Yorgi. Tapi dia justru tertangkap. Film berlanjut, si Sander dibawa ke hadapan si Yorgi. Disinilah si Yorgi memberitahu kalau sebenarnya sudah lama dia tahu kalau si Elena seorang agen rahasia Rusia, tapi dia sengaja memanfaatkannya untuk bersenang-senang. Saat si Yorgi ingin melenyapkan mereka berdua, tiba-tiba polisi Ceko datang menyerbu hingga terjadilah baku tembak. Sedangkan si Yorgi sudah meluncurkan kapal selamnya dan berusaha kabur, tapi si Sander berhasil mengirimnya ke alam lain. Setelah itu si Sander dan si Elena mengejar kapal selam itu. Sedangkan di tempat lain si Gibson baru tiba di negara itu dan menyuruh tentara setempat mengirim pesawat tempur untuk meledakkan kapal selamnya. Kembali ke tempat di mana si Sander terus mengejar kapal selamnya. Setelah tukar posisi, si Sander melakukan aksi nekat dan si Gibson yang melihat aksinya memerintahkan tentara setempat untuk membatalkan pengebomannya. Karena tidak punya pilihan lagi, si Sander memutuskan menenggelamkan kapal selam tersebut supaya tidak memakan korban yang banyak. Akhir cerita, si Elena merasa senang melihat si Sander yang selamat setelah melakukan aksi berbahayanya, dan film pun selesai.